Beriman tanpa berilmu sia-sia, dan berilmu tanpa beriman celaka. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudaraku semuanya, ada begitu banyak sumber ilmu. Kita bisa mendapatkan ilmu itu dari sekolah, dari membaca, dari majelis-majelis ataupun perkumpulan-perkumpulan. Kita bisa mendapatkan ilmu. Dan siapapun bisa mendapatkan ilmu dan menjadi orang yang berilmu. Akan tetapi saudara dan sahabatku semuanya, ada kalanya ketika di dalam hidup ini, orang yang berilmu itu tidak paham, belum paham antara keilmuan dan perjalanan kehidupan ini. Saudara dan sahabatku semuanya, ketika orang berilmu mengatakan bahwa rezeki yang dia dapatkan itu berasal dari kerja keras dan keuletan serta ketekunannya bekerja, dan dia menjadi orang yang berkecukupan karena pintar mengelola keuangannya. Akan tetapi ketika itu saudara dan sahabatku semuanya, apabila orang berilmu belum sampai kepada kepahaman, ketika segalanya yang kita bangun, ketika segalanya yang kita persiapkan itu menuju kepada kegagalan, ketika itu orang berilmu akan berpikir, kenapa saya mengalami kegagalan? Barangkali saya mempunyai kesalahan di manajemen yang kurang tertata dengan rapi. Akan tetapi saudara dan sahabatku semuanya, ketika itu berbeda dengan orang yang telah paham. Walaupun sama-sama memahami bahwa rezeki itu hasil kerja kerasnya dan keberhasilannya itu terjadi karena pintarnya manajemen yang dimiliki, hebatnya manajemen yang dimiliki, akan tetapi orang yang paham akan berkata bahwa meskipun usahaku hebat, meskipun manajemenku hebat, akan tetapi tetap rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mengalami kemunduran pun, orang yang paham akan berpikir, memang ada kalanya di dalam hidup ini sesuatu yang tidak terduga akan muncul dalam kehidupan kita. Karena orang yang paham itu mengetahui bahwa hidup ini diatur dan tidak berjalan dengan sendirinya. Apabila orang berilmu dihadapkan dengan sebuah persoalan, ketika itu dia akan menilai dan menimbang segala sesuatu itu sesuai dengan keilmuannya. Akan tetapi berbeda dengan orang yang paham, di samping dia akan melihat dengan keilmuan, dia pun melihat dengan sesuatu di luar keilmuan itu saudara dan sahabatku semuanya. Bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan keilmuan kita. Dan orang yang paham akan selangkah lebih maju, bisa melihat dan memberikan kesimpulan tentang apa yang terjadi dari sudut pandang pemahaman, tidak hanya semata-mata dengan sudut pandang keilmuan. Fisik kita yang mulai menua ini saudara dan sahabatku semuanya, apakah kulitmu yang mulai keriput ataukah rambutmu yang sudah mulai memutih? Apabila dipandang dari sudut keilmuan, maka itu terjadi karena perubahan usia. Orang berilmu akan berusaha mencari cara untuk mengatasi penuaan itu. Barangkali dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang cukup gizi, vitamin, dan segala macam untuk memperbaiki kulitnya. Ada cara-cara bagaimana supaya kita terlihat awet muda dengan cara memperbaiki fisik kita dengan berolahraga ataupun memperbaiki kulit kita dengan serum-serum kecantikan. Akan tetapi orang yang paham, saudara dan sahabatku semuanya, meskipun dia sudah menyadari bahwa terjadi penuaan itu karena perjalanan usia yang memang sudah jalannya, orang yang paham akan melihat selangkah ke depan saudara dan sahabatku semuanya. Bukan hanya fisik dan penampilan yang akan kita perhatikan. Ketika tanda-tanda penuaan itu muncul pada diri kita saudara dan sahabatku semuanya, orang yang paham akan lebih berpikir, semakin berjalan usia, semakin bertambah usia, berarti kita semakin dekat kepada akhir kehidupan kita. Orang yang paham tidak hanya memperbaiki fisik dan penampilannya, akan tetapi dia berusaha memperbaiki diri dalam bersikap dan berperilaku untuk menghadapi masa tua yang akan dihadapi. Semakin tua usiamu, bukan semakin kuat kita untuk mengatasi penuaan itu, akan tetapi semakin tua umur kita, semakin bijaksana dan semakin baik kita dalam mengatur sikap dan perilaku kita dalam kehidupan ini saudara dan sahabatku semuanya. Begitu orang yang paham menilai kehidupan. Tidak hanya dilihat dari sudut pandang keilmuan semata-mata.
Ketika orang yang berilmu mempersiapkan investasi untuk menghadapi hari tua, menyiapkan langkah-langkah ketika dirinya tidak bisa berusaha lagi suatu saat, ketika umur dan usia membuatnya tidak berdaya dan membuat kita berhenti berusaha, saudara dan sahabatku semuanya. Ketika itu orang berilmu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tua yang akan dihadapi itu. Orang yang paham pun juga akan begitu. Akan tetapi bedanya, orang yang paham akan berpikir selangkah lebih maju ketika masa itu datang. Orang yang paham akan mempersiapkan kebahagiaan dan ketenangan diri dalam kedekatan bersama Tuhannya. Karena orang yang paham, karena apabila kita paham bahwa ketika itu kita tidak lagi butuh barang-barang mewah, saudara dan sahabatku semuanya. Orang yang paham akan lebih memikirkan bagaimana kehidupan di hari tua itu lebih berharga. Dan orang yang paham akan menyadari bahwa yang perlu kita tingkatkan ketika itu adalah rasa dan kedekatan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya, saudara dan sahabatku semuanya, dengan keilmuan kita yang banyak itu, kita tetap akan mengalami ketakutan-ketakutan dalam menghadapi hidup ini, saudara dan sahabatku semuanya. Orang yang paham akan menjadi orang yang lebih bahagia daripada orang yang berilmu. Akan tetapi tidak paham, kita juga perlu berilmu. Kepahaman itu akan sulit apabila kita tidak berilmu. Semoga kita menjadi orang yang berilmu dan kita menjadi orang yang paham. Sebuah kepahaman untuk menghadapi sesuatu yang terjadi di luar keilmuan, di luar kebiasaan, dan di luar logika. Agar kita tidak menjadi orang yang mudah kecewa dalam kehidupan ini. Maka saudara dan sahabatku semuanya, kita harus mencari ilmu. Dan setelah kita berilmu, kita akan mempunyai arah dalam melihat kehidupan. Dan dengan ilmu itu, kita berusaha untuk memahami. Semoga kita semua menjadi orang yang berilmu dan menjadi orang-orang yang paham, sehingga kita dapat meninggalkan kehidupan dunia ini sebagai orang-orang yang berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.